Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat pagi saudara-saudaraku. Jadi sebelum saya akan masuk di pertanyaan saudara ini, masuk ke pertanyaan yang diajukan saudara yang diberikan, saya akan jawab sebentar saudaraku, tetapi ada saya infokan sedikit. Terhubung ini sebentar saudaraku, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Ada saudara kita saya akan memandu secara online lagi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan karena saudara kita ini sudah galau juga. Dan yang paling banyak saudaraku di lapangan itu tingkat kegalauan, tingkat keresahan. Tetapi ada juga saudaraku itu yang bahasa haters. Ya ada. Saya sudah tahu saudara ya, ada saudara kita, tetapi tidak apa-apa. Dia sudah share nomor, sudah 2 kali saya hubungi dia, tetapi tidak pernah dibalas saya punya SMS, tidak dibuka, bukan dibalas, dibuka pun tidak, ya. Nah, dan ini sudah kita sudah 2 kali, saya lihat apa mau dituntung atau tidak. Nah, itu intinya, ada, tidak usah saya sebut namanya. Ada sudah 2 kali saya masuk nomornya. Apa ini satu ujian? Atau memang sengaja untuk share nomor, tetapi saya sudah katakan saudaraku, saya hubungi mengenai adanya bahasa sharing itu kan tergantung dari saudara. Saya sudah katakan tidak ada tekanan, tidak ada sistem paksa saudaraku ya. Penjelajah 75 saudaraku itu hanya ingin melihat saudara gimana supaya kedepannya nanti ada kemajuan, ada harapan. Nah itu ada 2 kemarin. Saya SMS dia tidak buka, tetapi cungkil 2 ya kentara. Kalau warna hijau itu berarti terbuka. Kalau cungkil 1 itu ya, cungkil 1 berarti belum dibuka, berarti tidak aktif. Cungkil 2 itu cungkil 2 kali berarti sudah terlihat, tetapi tidak tidak di read, istilahnya tidak dibuka. Karena kalau itu yang centang biru berarti sudah dibuka. Nah, sudah 2 kali saudaraku ini, saudara kita ini menguji penjelajah 75. Insya Allah saudaraku ya, intinya yang penting saudara itu baik-baik saja dan sehat selalu, dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mengenai adanya bangunannya, saudara ingin dituntung atau tidak itu kan tergantung dari saudara. Penjelajah 75 saudaraku itu aman-aman saja. Saya itu santai aja saudaraku, demi saudara juga. Ya, tidak ada sistem tekanan, tidak ada sistem paksa. Tergantung dari saudara. Karena itu pesan saya saudaraku ya. Dan ini saya lihat sudah berapa kali, alhamdulillah. Pesan saya saudaraku, mudahan saudaraku, doaku saya mudahan saudara sukses, intinya itu. Dan dia juga ini saudara kita ini bingung karena dia share nomor, tetapi saya saya SMS di situ, istilahnya saya mengatakan assalamualaikum, istilahnya centang 2, tetapi tidak dibuka. 2 kali, sudah 2 kali ini, tidak tahu berapa lama yang lalu itu, sudah ada mungkin 1 bulan lebih, kalau tidak salah, kurang lebih lah, begitu juga. Selalu share nomor kalau saya live streaming. Jadi saya sudah pelajari. Oke, terima kasih banyak saudaraku karena saudara sudah mempelajari penjelajah 75. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri saudaraku, karena penjelajah 75 saudaraku itu sama dengan saudara. Jangankan manusia, ada bahasa saya saudaraku, jangankan manusia saya pelajari, daun kering jatuh di tengah hutan pun saya pelajari. Makanya saya mengatakan penjelajah 75 itu pemain secara alami. Bahasa alami saudara perlu paham. Alami itu alami, berarti asli, bukan ori. Alami, antara pencipta dan yang diciptakan. Nah itu, saudara sudah pahamnya maksud saya. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Oke, sekarang saya masuk di pertanyaan saudaraku ini. Mohon maaf saudaraku ya kalau ada kata-kata saya terselip, karena saya manusia biasa. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak kenapa. Saya itu saudaraku mensyukuri apa adanya, tiada dan adanya. Karena memang kita manusia terciptanya saudaraku itu kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kesana kita menanti dan kita kembali ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oke.
Jadi oke, saya masuk langsung inti saudaraku. Pertanyaan saudara kita ini, saudara menanyakan mengenai adanya kelembapan. Oke, saya akan kupas lagi mengenai adanya kelembapan, berarti adanya media air. Ya, fasilitasnya di dalam itu kolam atau baskom atau tempat bak yang lain terbuat dari kayu. Nah, langsung kita gunakan karpet kah atau plastik bening. Karena itu hanya tempat air untuk melembabkan ruangan, atau saudara menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin. Nah, semua jadi. Jadi saudara bertanya, "Bang, itu yang bagusnya kita menggunakan di dalam ruangan RBW untuk tempat air supaya mencapai kelembapan." Semua bisa. Saudara menggunakan baskom bisa, karena sudah ada beberapa contoh-contoh di video-video yang saya pandui secara online. Kelihatan di situ saudaraku yang saudara menggunakan baskom. Kalau memang masih agak panas ruangannya, tambahkan tanah liat. Tanah liat itu berarti alami, berbahasa alami lagi saudaraku ya. Nah, berbahasa alami. Tanah liat yang alami, jangan batu bata yang sudah dibakar. Berarti itu sudah tidak alami karena sudah dikelola. Tanah liat dibentuk, dicetak jadi bata baru dibakar. Nah, beda. Ambil tanah liat, apakah di sawah atau di, yang jelasnya tanah liat, saudara turunkan di situ di baskom seumpamanya masih hawanya agak panas. Ya, kedua kontrol baskomnya. Kalau memang masih ada perubahan belum ada, tambahkan baskom. Ya, kalau berbahasa baskom ya. Nah, jangan gunakan baskom kecil, saudara, usahakan baskom besar supaya lambat kering airnya. Nah, itu. Nah, seumpamanya memang sudah ada baskom kecil, tidak apa-apa saudara di situ tambahkan saja, tidak jadi masalah. Nah, itu. Begitupun juga mengenai adanya bahasa mesin pengabut. Kalau saudara menggunakan mesin pengabut, usahakan mesin pengabutnya saudaraku atur waktu aktifnya itu mesin pengabut di dalam ruangan RBW supaya jangan terlalu melebihi dari kelembapan. Apalagi kalau mesin pengabutnya saudaraku menggunakan melebihi dari 1, 2, melebihi dari 2 umpamanya. Nah, apakah 1 lantai kah, 2 lantai atau 3 lantai, tergantung dari saudara cara menempatkan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBW supaya kelembapan ini dia capai. Nah, dia bisa mendapat ini kelembapan ini yang diinginkan walet. Karena itu. Nah, begitupun juga mengenai adanya itu yang papan yang kita bikin. Ya, balok kita kasih berdiri balok 4 atau 6 balok. Baru papan di bawah ya, baru gunakan plastik atau tarpal, baru saudara isi air. Nah, saudara umpamanya masih agak hawanya panas, tambahkan tanah liat. Nah, itu cara supaya bisa mengontrol di dalam ruangan, bisa terkontrol itu hawa lembab. Nah, kan itu yang diinginkan walet. Di walet itu denda melihat itu adanya mesin kabut saudara kunda. Begitupun juga mengenai adanya itu yang baskom atau itu yang tempat yang saya katakan tadi yang dari kayu, yang bak yang lain atau yang lainnya, kan ada banyak bak ya, banyak macam bak di dalam itu tempat air. Walet itu hanya menginginkan hawanya itu air. Nah, itulah bahasa lembab air. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara lakukan itu supaya walet ini dia bisa rasakan. Karena walet dia bisa rasakan itu di dalam itu lembab, apalagi kalau ventilasinya bagus juga. Ventilasi udaranya masuk, angin ya, udara masuk terkontrol sampai kalau sudah menyatu itu antar lembab dengan udara, mantap. Itu yang dicari walet, itu yang diinginkan walet. Ya saudaraku ya. Nah, ini berbahasa kelembapan. Jadi saya khusus fokus ini berbahasa kelembapan karena walet itu saudaraku bikin sarang dari air liur. Air liur, berarti air liurnya bagus keluar saudaraku kalau lembab ruangan, tidak panas. Nah, justru itu kalau panas biasa itu kalau ada sarang jadi biasa retak karena panas. Itu kadang retak, kadang jatuh saja dari papan atau dari umpamanya melengket di tembok langsung jatuh saja karena hawanya panas, atau itu sarang berbentuk tadi utuh, akhirnya lama kelamaan dia jadi mengecil. Karena itu air liur ya. Seperti plastik kalau kita agak jangankan dibakar itu plastik, kita ada agak panggang itu plastik langsung dia berbentuk itu plastik. Seperti umpamanya botol aqua, kita kena hawa panas langsung berbentuk gitu. Begitu juga sarang walet kalau panas hawanya di dalam. Nah, itu intinya, itu kelembapannya harus saudara bisa memahami itu mengenai adanya
kelembapannya, ukuran itu yang selalu saya katakan itu yang 88, ada 89, 90 sampai 95% itu hawa lembab yang diinginkan awal selama 24 jam. Nah, jangan juga berlaku hanya saudara gunakan itu hanya sekitar 1 bulan 2 bulan. Usahakan saudaraku ya, jadi saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW, istilahnya continue lihat itu. Ya, seumpamanya ada bahasa 4 bulan pengecetan. Makanya sebelum saudara keluar optimalkan semua mengenai adanya medianya di dalam, ya. Itu supaya itu kalau perdana. Tetapi kalau sudah lama saudaraku itu sudah bisa saudara masuk pengecetan umpamanya per 2 bulan sekali. Nah, kalau sudah melebihi umpamanya 7 bulan ke atas sudah bisa per 2 bulan sekali. 1 tahun bisa masuk per bulan-bulan, tidak ada masalah. Nah, itu pesan penjelajah 75. Itulah saudara mengenai adanya bahasa kelembapan saudaraku ya, kontrol aja itu. Ya insya Allah ikuti saja panduan-panduan saudaraku ya di video-video reguler saya di penjelajah 75, insya Allah ada perubahan itu. Hanya kalau secara memandu secara online saudaraku ya itu lebih bahasa kesempurnaan di situ ya, karena saya guru langsung menangani gedung saudara secara bertatapan mengenai adanya kamera dengan langsung di dalam ruangan RBW. Saya khususkan ya, bahasanya saya buang waktu khusus untuk gedung saudara kalau saya memandu secara online. Dan saya akan kalau saya sudah memandu saudaraku enak, karena saudara sudah ambil nomor telepon saya, jadi sisa konsultasi, bang ada ini, oke, ini kan bisa, itu enak saudaraku ya. Tetapi kalau konsultan lain belum tentu saudaraku. Itu ada bahasa itu di telepon tidak diangkat, di SMS tidak dijawab, itu paling sulit. Kalau sudah tingkat kegalauan baru tidak ada berita, tidak ada info-info dari yang menangani gedung ini, sulit. Tetapi penjelajah 75 saudaraku bagus, konsultasi karena hari-hari, bukan lagi kapan lagi datang. Yang penting saudara ngikut di video reguler, silakan tonton sampai full saudaraku, jangan tonton setengah-setengah. Yang kita inginkan saudaraku itu ilmu ya, ilmu. Oke, itulah pertanyaan saudara kita mengenai adanya kelembapan. Saya sudah jawab, saya sudah clearkan, saya sudah bahas secara mendetail mengenai adanya bahasa kelembapan dan begitu pun juga ukurannya supaya saudara bisa lakukan ya. Itu. Jadi oke saudaraku, sebentar saya ini akan memandu lagi saudaraku. Insya Allah kalau tidak sempat videonya tayang sebentar malam, mungkin besok, karena dalam 1 hari itu saya tayang video reguler 1. Dulu itu 2, dulu 1 kembali ke 2 lagi, akhirnya kembali lagi ke 1. Itulah saya, dari 1 ke 2 akan kembali lagi ke 1. Oke saudaraku ya. Begitu pun juga bila live streaming kadang-kalanya kalau sempat waktu ada luang saya, karena saya juga orang sibuk di luar lapangan saudaraku ya. Karena bukan satu saya tangani, bukan satu yang saya konsultasi mengenai saudara-saudara kita, banyak yang lain, baik di video reguler, begitu pun juga di luar lapangan di YouTube. Mana itu semua saudaraku ya, kan perlu saudara paham. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, adanya manusia biasa saya letak kesalahan, kehilapan adalah manusia. Yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala isi bumi ini. Jangankan isi buminya pun diciptakan ya, langit, bumi, air, tanah, gunung dan segalanya, angin semua ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita patut syukuri saudaraku dan kita patut bersabar adanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku, fansku, begitu pun juga di dalam grup, mudah sukses semua. Ya intinya doa dan usaha. Oke, semoga sukses selalu.